Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5 yakni yang akan membahas mengenai Sultan Agung Mataram dari Kerajaan Mataram. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Hafid Arhamar. Saya Aidun Humaira Safitri. Saya Nazla Zahra. Saya Adisa Salsyabila. Saya Amanda Putri. Saya Fari Ahdan. Selamat menyaksikan video yang akan kami buat. Dadah. Indonesia memiliki banyak tokoh besar dalam sejarahnya. Salah satunya adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo, raja terbesar dari Kerajaan Mataram Islam. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, berwibawa, sekaligus pejuang melawan penjajahan bangsa asing. Bayangkan seorang raja yang berambisi menyatukan Jawa, menantang Belanda di Batavia, dan meninggalkan warisan budaya yang masih hidup sampai sekarang. Dialah Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Besar Mataram. Siapa sih Sultan Agung? Sultan Agung Hanyokrokusumo atau dikenal sebagai Sultan Agung Mataram. Lahir pada tahun 1593 di Kota Gede, Yogyakarta. Ia memerintah Kesultanan Mataram pada tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepimimpinannya, Mataram berhasil mencapai puncak kejayaan. Ia dikenal sebagai raja yang cerdas, tegas, dan berpikiran maju. Prestasinya selama memerintah Kesultanan Mataram yaitu 1. Menyatukan seluruh pulau Jawa di bawah Panji Mataram. 2. Menyerang kota Batavia pada tahun 1628 dan 1629 untuk mengusir VOC, walaupun itu belum berhasil. Itu sih. Kalian tadi udah tahu sejarah singkatnya tentang Sultan Agung Mataram. Di sini saya mau kasih tahu tentang ekspansi dan sistem pemerintahan yang ada pada saat zaman modern. Beliau merupakan seorang pemimpin yang berhasil memimpin kerajaan kuno dan menaklukkan sebagian besar daerah yang ada di Indonesia seperti Madura, Jawa Tengah, hingga sampai Jawa Timur. Beliau merupakan pemimpin yang memiliki ide yang cemerlang, memiliki pemikiran jauh ke depan. Beliau merupakan pemimpin yang tahu bagaimana kondisi rakyatnya. Dengan sistem pemerintahan yang ada, beliau membentuk sistem pemerintahan dengan menanamkan nilai-nilai agama Islam dalam serta budaya-budaya yang tidak tentunya hilang. Nah, salah satu peninggalan yang masih ada hingga saat ini ialah kalender Jawa. Nah, beliau itu memiliki peninggalan tersebut yang memiliki manfaat hingga masyarakatnya hingga sampai saat ini, yakni kalender Jawa. Tahun 1628 hingga 1629, ia melancarkan 2 kali serangan besar ke kota Batavia. Meskipun belum berhasil menaklukkan kota itu karena logistik dan cuaca, perlawanan ini menjadi semangat anti penjajahan bangsa Jawa yang luar biasa. Ini juga menjadi inspirasi perlawanan rakyat Nusantara terhadap kolonialisme. Selain dikenal sebagai raja pejuang, Sultan Agung juga meninggalkan warisan budaya yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Beliau adalah sosok yang menciptakan kalender Jawa yang merupakan perpaduan antara sistem penanggalan Hijriah dan Saka sebagai simbol keharmonisan antara budaya Islam dengan tradisi lokal. Sultan Agung juga berperan besar dalam mengembangkan seni dan sastra Jawa seperti wayang, gamelan, agar nilai-nilai moral seperti spiritual tetap hidup di tengah masyarakat. Beliau juga membangun kompleks pemakaman Raja-Raja Mataram di Imogiri yang ada di Yogyakarta yang kini menjadi bukti kejayaan dan keagungan Mataram di masa lampau. Melalui kebijakan dan kearifannya, Sultan Agung ini berhasil memperkuat jati diri dan kebangsaan budaya Jawa, menjadikannya fondasi penting bagi kebudayaan Indonesia hingga saat ini, sehingga ia mendapatkan menjulukan sebagai raja yang bijaksana dan memiliki peninggalan yang abadi. Sultan Agung bukan sekedar raja yang memimpin pasukan dan menaklukkan wilayah. Beliau adalah sosok yang memikirkan bangsanya jauh melampaui zamannya. Beliau ingin Jawa bersatu, tidak hanya secara kekuasaan, tetapi juga di dalam hati dan budaya.
Di tengah ancaman penjajahan, beliau berdiri tegak, menolak untuk tunduk, menolak untuk dijajah. Dan meski serangannya ke Batavia masih belum berhasil, semangatnya menyalakan api perlawanan yang tak akan pernah padam. Sampai hari ini, warisannya masih terasa di dalam kalender Jawa. Dalam adat, dalam cara orang Jawa memandang kehidupan, beliau mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan cuma dari senjata, tetapi dari keyakinan, pikiran, dan dari cinta terhadap tanah air. Nama Sultan Agung mungkin lahir di masa lalu, tetapi semangatnya masih hidup di setiap jiwa yang mencintai Indonesia. Sekian video yang dapat kelompok kami jelaskan dan kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.